Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau KB? Oh iya, silakan duduk Bu. Rencana mau pakai HB apa Bu? Mau pakai KB suntik? HB suntik. Oh, didata dulu ya, sebentar. Bu siapa namanya? Di Shopee. Sofi. Suami Bu siapa namanya? Gunawan. Gunawan. Tinggal di Cimuria. Ciburial. 27. 27 tahun. Anak berapa Bu? Satu. Baru satu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Usianya berapa tahun Bu? 3 tahun. 3 tahun. Ibu rencana mau pakai KB apa Bu? Oke, KB KB suntik. Di tensi dulu ya. Ibu tensinya normal ya, 120/80. Ibu ditimbang dulu. Ibu sebelumnya pakai KB apa Bu? pakai KB yang 3 bulan. Pakai yang 3 bulan, tapi nggak haid. Jadi dilepas setahun. Sekarang mau nyoba lagi gitu pakai yang sebulan, katanya haid. Oh gitu ya. Boleh Bu dilihat dulu brosurnya. Ini ada brosur di sini, boleh dilihat-lihat dulu kalau misalkan Ibu bingung ya. Ya, Ibu ini ada brosur, boleh dibaca-baca dulu di ruang tunggu Bu. Sementara nunggu, ini ada menu-menu di ruang tunggu juga ada menu-menu apa KB-KB-nya ya. Jadi di pakai kami itu beda dari yang lainnya. Di sini kita baru untuk baru itu dalam tindakan ber-KB-nya ya. Jadi ini ada khusus untuk ruang KB yang dinamakan nanti kita tuh dibilang KB kafetaria. Jadi KB kafetaria ini bedanya sama yang bidang yang lainnya Bu ya. Jadi ketika Ibu mau ber-KB seperti kayak apa ya? Kayak di kafe-kafe gitu, nanti Ibu pilih sendiri, di sana ada menunya nanti, ya gitu ya. Nah, nanti saya akan perkenalkan ini KB apa gitu. Jadi nanti kan katanya udah ada apa tuh tadi yang sebulan pengennya ya. Nah, nanti saya jelaskan, aku perkenalkanlah sedikit tentang KB yang lainnya. Ya, yuk lihat-lihat Bu. Sebelah sana menunya, yuk dilihat menunya udah. Dan di sini ini ada pil Bu. Ada kepikiran untuk pakai pil nggak? Enggak. Kenapa? Boleh tahu? Pakai jerawatan. Kalau aku itu jerawatan boleh. Nanti saya kasih tahu di dalam ya di ruang ini. Nah di sini ada KB 2 bulan ya. Atau bacaannya ya, Bu ya. Oh, iya. Kemudian di sini ada 3 bulan. Ini ada 1 bulan yang tadi Teteh pilih ya, yang sebulan ya. Kemudian di sini ada Ayudi. Ini ada apa tuh? Ada implan, ada kondom juga. Enggak, dipilih dulu. Kalau misalnya udah yakin, baru diambil. Nanti saya ambilin dulu nampaknya ya. Berarti tolong ambil nampaknya. Ini Bu nambahnya sesuai dengan ya. Tante
tadi kan sudah diintensi ya, diterima tensinya normal. Oke, dan udah ada keputusan untuk memilih apa tadi? Suntik 1 bulan. Oke. Teteh sebelumnya sudah pernah dengar apa KB suntik 1 bulan itu efek sampingnya atau kelebihannya gitu? Paling katanya yang sebulan itu haid ya. Katanya kalau itu head ya dari pasien yang dari teman atau dari siapa? Dari teman, dari tetangga gitu. Oke. Nah, teteh sedikit saya jelasin ya tentang KB yang tadi teteh pilih itu KB 1 bulan ya. Bisa dinamakan KB 1 bulan itu adalah KB suntik kombinasi. Ya, kombinasi itu jadi ada 2 hormon isinya, ada hormon progesteron sama estrogen gitu ya. Nah, KB 1 bulan itu teteh berarti kan setiap bulan disuntik ya, jadi harus diingat teteh harus datang ke sini atau ke praktek bidan atau kemanapun yang bisa disuntik gitu ya, untuk 1 bulan setiap 1 bulan sekali disuntik gitu ya. Terus kelebihannya juga tidak perlu persiapan bersenggama. Misalnya kan kalau kondom nih harus persiapan teteh di sebelum hubungan teh harus ada alat dulu gitu ya. Nah ini mah tidak perlu, udah ada kan 1 bulanin gitu ya. Terus tidak perlu menyimpan alat kontrasepsi di rumah, kayak pil harus disimpan gitu ya, kayak kondom harus persiapan. Memang tidak ya, ini kelebihannya. Tentang tadi teteh bilang katanya haid setiap bulan, insya Allah dapat haid. Cuma memang yang namanya KB hormon pasti ada masalah di hormonnya. Maksudnya tidak selalu haidnya banyak, tidak, karena kan ini KB-nya KB hormon, jadi pasti ada gangguan hormon, jadi tidak selalu banyak. Misal ada haid setiap bulan tapi memang tidak sebanyak KB IUD ya gitu. Oke, teteh ada yang ingin ditanyain kembali? Udah. Nah ini ya. Terus teteh juga bisa ketika teteh dicabut ibu mau berhenti dulu KB yang 1 bulannya bisa, dan itu tidak mengganggu kesuburan juga, jadi langsung subur insya Allah yang 1 bulan, tidak seperti yang 3 bulan ya. Oke. Teteh tahu efek sampingnya apa? Belum tahunya. Nah ini aja dulu ya. Nah ini yang tidak bisa menggunakan KB 1 bulan. Ya, apa aja tuh di sini ada ya Bu ya. Salah satunya yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Kemudian tekanan darah yang tinggi. Tadi teteh tensinya normal jadi bisa. Merokok nggak? 120. Normal ya. Iya. Kalau merokok nggak? Enggak ya. Usia efek kurang dari 35 juga. Baru melahirkan 3 minggu yang lalu. Tadi teteh anaknya udah 3 tahun ya, berarti aman. Dia udah menyusuinya dan mungkin hamil. Ini baru beres head ya. Headnya banyak. Berarti insya Allah tidak hamil ya. Nah, kemudian efek sampingnya ya teh ya. Nah di sini ada efek sampingnya. Jadi setiap KB pasti ada efek sampingnya ya teh. Nah di sini bisa dibaca efek sampingnya. Nah salah satunya ya efek sampingnya mual, setelah disuntik mual gitu. Terus flek atau ketika teteh mau head atau di antara haid itu suka ada ngeflek sedikit itu normal juga, karena itu efek sampingnya. Jadi jangan kaget gitu ya ketika ibu kenapa ini aku belum waktunya haid tapi udah ada ngeflek, nggak apa-apa, itu aman ya karena efek sampingnya. Sakit kepala ringan tidak hebatnya, ringan itu aman, masih aman. Kemudian nyeri payudara kayak panglehet, pegel gitu, bukan pegel kayak apa ya, sakit gitu si payudara ya. Nah itu. Kemudian naik dan turunnya berat badan. Kalau 1 bulan memang tidak seperti yang KB 3 bulan. Ada yang naik drastis, ada juga yang turun drastis. Nah pas 2 ini
kelebihannya itu gitu, tidak terlalu naik atau tidak terlalu turun, jadi masih stabil gitu ya. Nah ini semua efek sampingnya tidak harus teteh alami, jadi adalah salah satu. Jadi ketika ada efek sampingnya di salah satu ini, teteh nggak usah cemas ya, teteh kalau nggak tanya aja nanti ke nomor bidannya. Nah teteh ada nggak rumor nih di rumah gitu ya, di apa di lingkungan teteh tentang KB satuan itu apa gitu. Rumor yang ada di rumah teteh gitu? Enggak ada. Oh nggak ada. Cuma tadi aja KB apa head ya, itu aja rumornya. Iya. Nggak ada yang lain. Ada nggak yang pernah kebobolan gitu sampai nanti sampai 1 bulan? Nggak ada yang bilang. Oh nggak ada yang bilang. Oh, oke. Sip atau. Nah, tadi Teteh sudah saya jelaskan ya mengenai apa itu KB sampai 1 bulan, kemudian efek sampingnya, ya. Kemudian apa saja yang tidak bisa melakukan atau disuntik 1 bulan apa aja. Dan alhamdulillah di Teteh itu tidak ada. Jadi Teteh bisa ya, bisa disuntik 1 bulan ya. Jadi Teteh disuntiknya di atap ya. Kemudian Teteh kembali lagi 4 minggu sekali. Tapi kan ada dikurangi ya, kami menguranginya 2 sampai 3 hari ya. Nanti datang kembali. Kalau bisa sih tidak terlambat ya Teh, kalau bisa gitu. Usahakan tidak terlambat ya. Diingat karena kan sebulan sekali mah cepet ya Teh, beda sama yang Teteh sebelumnya pakai yang 3 bulan ya. Ini mah 1 bulan jadi cepet ya, jadi harus dialarm lah Teh biar nggak terlambat. Nah tadi Teteh hal yang perlu diingat ya, tadi Teteh memilihnya ini ya si Clovem ya. Ini mereknya, karena kalau Teteh udah cocok satu ya lebih baik seterusnya pakai merek ini aja ya, dan udah nyaman gitu. Kemudian Teteh harus kembali lagi ke bidan setiap 4 minggu sekali gitu ya. Nah kemudian untuk efek sampingnya, jika Teteh terasa mengganggu banget gitu ya, datang aja ke sini. Kalau nggak WA dulu aja ya mengenai efek samping yang tadi. Teteh wajib datang ke sini ketika apa? Nah yang pertama, terasa nyeri perut, sakit banget, perut sakit hebat setelah disuntik ya. Kemudian dada tuh kayak berdebar sakit gitu, dibagi sama sakit. Dan juga kaki kayak gak bisa jalan sampai kaki itu sakit banget. Nah itu Teteh kesini aja ya. Ditambah sakit kepala berat, pandangan berkunang-kunang gitu ya. Nah itu kulit atau mata kekuningan ya gitu ya, itu tanda bahaya bisa terjadi yang seperti itu. Teteh jangan tahu, kesini saja langsung ya. Gitu ya. Nah itu yang saya bisa berikan informasi mengenai KB suntik 1 bulan. Teteh ada yang ditanyain? Boleh tanyain aja, nggak apa, jangan malu-malu ya. Di sini Teteh ada yang nggak ngerti atau apa gitu, boleh tanyain aja. Nanti kalau misalkan Bu kan ini udah disuntikan nanti, Ya. terus nanti kan kata Ibu di sini kalau ada sakit perut kayak gitu, itu emang langsung pas udah disuntik atau beberapa hari gitu? Ada yang langsung gitu ya, seminggu lah ya. Kalau misalnya Tetehnya langsung ya Teteh ini aja kesini langsung. Kalau misalnya baru 3 hari, 4 hari seperti yang tadi saya jelasin, Teteh kesini aja ya. Pokoknya proses pemakaian 1 bulan aja gitu ya. Ada lagi yang ditanyain? Udah, boleh sekarang Tetehnya udah siap disuntik ya. Semangat, tiduran dari deteksi bagus normalnya. Gimana Teh tadi disuntiknya? Udah lamanya nggak disuntik ya, setahun ya? Iya. Gimana? Sakitnya disuntiknya? Nanti oman ya, dibilang tadi yang seminggu jangan dulu hubungan ya, karena itu kan masih proses tuh, masih hormonnya proses kerja.
Kalian tadi dikasih lah di depan ya sama Iban. Oke, yang 1 bulan sekarang tanggal 21 ya. Jadi kembalinya tanggal 19 bulan depan ya. Lebih baik tidak telat ya Teh. Dialarmkan di HP-nya. Karena kan ini sebulan jadi nggak kerasa. Ya. Kalau ada efek samping boleh WA aja ke nomor kami ya. Nah, nggak dibayar di depan ya, ini pendaftaran. Tadi udah lihat kan menunya, berapa udah terbayar. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.